Shalom jemaat Tuhan, pendengar suara pertobatan dimanapun saat sekarang ini, Bapak Ibu Saudara Saudari berada. Pada pagi hari ini kembali kita siapkan hati kita untuk kita bersama-sama dipimpin untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan bagi kita semuanya. Namun sebelum lebih jauh kita mendengarkan suara isi hati Tuhan bagi kehidupan kita saat sekarang ini, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam sorga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang selalu memelihara dan menyertai kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa, kembali kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuntunlah kami, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga isi hati-Mu Bapa sungguh-sungguh sampai ke dalam hidup kami, merema di dalam hati kami, dan kehidupan kami semakin hari semakin dirubahkan, dan hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya Tuhan Yesus saat kami mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan, hati kami sungguh siap ditaburi oleh kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan, pendengaran firman Tuhan pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pada hari ini satu tema kebenaran firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan suatu perubahan. Perjumpaan dengan Yesus menghasilkan satu perubahan. Mari kita lihat satu bagian firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya bacakan bagi seluruh pendengar suara pertobatan dimanapun saat sekarang ini jemaat Tuhan berada. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Yesus akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungutlah ia, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Puji nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perjumpaan Sakius dengan Tuhan menghasilkan satu pertobatan bagi Sakius. Perjumpaan Yesus dengan Sakius menghasilkan suatu keselamatan bagi Sakius dan keluarganya. Pada hari ini Allah juga mau bagi setiap kita pendengar suara pertobatan dimanapun berada, bagaimana dengan kehidupan kita saat sekarang ini? Apakah sungguh kita sudah berjumpa dengan Yesus secara pribadi? Apakah sungguh kita sudah menerima Yesus secara pribadi? Dan apakah sungguh-sungguh telah terjadi perubahan di dalam kehidupan kita? Seperti firman Tuhan pada hari ini yang sudah kita dengar, bahwa ketika Sakius bertemu dengan Yesus, ketika Sakius berjumpa dengan Yesus, ketika Sakius berbicara dengan Yesus, terjadi satu perubahan, terjadi satu pertobatan, terjadi satu keselamatan di dalam kehidupan Sakius dan keluarganya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk berjumpa dengan Yesus, Sakius, kita lihat di sini dalam pembacaan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang sepertinya bagi banyak orang sepertinya ini membuang satu wibawa yang ada pada Sakius. Kenapa saya katakan demikian jemaat yang terkasih? Kita tahu dalam pembacaan ini dikatakan bahwa Sakius adalah seorang kepala pemungut cukai. Kalau dikatakan seorang kepala pemungut cukai, tentu Sakius ini merupakan orang yang terpandang, orang yang memiliki wibawa di sekitarnya, orang yang memiliki wibawa atas anak-anak buahnya, orang yang memiliki wibawa di tempat pekerjaannya. Dia seorang kepala pemungut cukai. Tetapi satu kerinduan hati di dalam diri Sakius seakan-akan membuat semuanya jabatannya itu tidak berarti.
Dia merasa bahwa ada satu kerinduan yang mendalam untuk melihat siapakah Yesus itu, untuk mengenal siapakah Yesus itu, untuk melihat bagaimanakah rupa Yesus itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, kerinduan Sakius ini dapat kita lihat pada ayat yang pertama sampai yang keempat ini. Dikatakan bahwa untuk berjumpa dengan Yesus, Sakius melakukan hal-hal yang tidak pernah ia lakukan. Yang pertama dikatakan saudara bahwa ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat. Ada satu perkataan dikatakan dalam firman Tuhan bahwa Sakius sang kepala pemungut cukai ingin berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, seperti apakah Yesus itu. Jemaat yang terkasih, ada satu usaha yang dilakukan oleh Sakius. Dia meluangkan waktunya, dia meluangkan dari setiap kesibukannya untuk melihat Yesus. Kemudian yang kedua dikatakan pada ayat yang keempat, ia berlari mendahului orang banyak. Ini seperti dapat dikatakan satu kerinduan yang sangat luar biasa terjadi dalam diri Sakius. Ia berusaha mendahului orang banyak. Ia berlari, seorang kepala pemungut cukai berlari untuk mengejar Yesus, berlari untuk mendahului orang banyak supaya dia dapat melihat Yesus dan bertemu dengan Yesus. Ini kalau saya perhatikan saudara pada kalimat-kalimat ini, begitu meluapnya satu kerinduan yang dimiliki oleh Sakius untuk melihat Yesus. Begitu meluapnya, bergejolaknya dalam hati Sakius, ada satu kerinduan yang sangat mendalam untuk melihat Yesus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, Sakius satu pribadi, seorang pribadi yang belum terlalu mengenal Yesus. Mungkin dia mengenal Yesus dari cerita-cerita orang. Bukankah saat sekarang ini hidup kita pun sama dengan hal yang demikian? Kalau kita belum bertemu dengan Yesus secara pribadi, melalui kesaksian kita secara pribadi, bukankah kita juga sama dengan Sakius, hanya mendengar cerita Yesus dari kata orang? Hari ini Allah mau, hari ini Yesus mau, ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, kita akan mengerti apakah kita sungguh-sungguh telah bertemu dengan Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, atau kita hanya mendengar kata orang. Firman Tuhan katakan, Sakius melakukan sesuatu yang tidak pernah dia lakukan. Ada satu gejolak dalam dirinya. Ia berlari mendahului semua orang yang ada di situ untuk melihat Yesus. Tetapi dikatakan di sini, jemaat yang dikasihi Tuhan, usaha pertama, usaha kedua tidak juga membuahkan hasil bagi Sakius untuk dia dapat bertemu dengan Yesus, untuk dia dapat melihat Yesus, untuk dia dapat sungguh-sungguh berbicara dengan Yesus. Lalu dikatakan bagian yang ketiga, bagian yang saya anggap ini adalah satu bagian yang sangat penting, menunjukkan satu kualitas kerinduan yang mendalam pada diri seseorang, yaitu dikatakan karena dia menyadari dia memiliki kekurangan, badannya pendek dan dia tidak bisa melihat karena orang banyak di sekitarnya. Ada satu sikap kerendahan hati yang dimiliki oleh Sakius, dan ini tidak banyak dimiliki oleh orang lain. Banyak orang yang ingin bertemu dengan Yesus, banyak orang yang ingin berbicara dengan Yesus, banyak orang yang ingin mengenal Yesus secara pribadi, banyak orang yang ingin merasakan bagaimana Allah sungguh-sungguh ada dalam kehidupannya secara pribadi, tetapi dia tidak punya yang namanya kerendahan hati. Hari ini Allah mau pendengar suara pertobatan dimanapun Bapak Ibu Saudara-saudari berada. Perhatikan firman Tuhan, dikatakan pada ayat yang keempat, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara. Ada satu kesadaran dalam dirinya. Dia tahu kelemahannya, dia tahu kekurangan yang ada pada dia. Dia tahu bahwa kalau dia mengandalkan fisiknya, mengandalkan kekuatannya, mengandalkan kebisaannya, dia tidak akan pernah bisa bertemu dengan Yesus. Dan Sakius tidak perlu memandang ke sekelilingnya. Sakius tidak lagi peduli dengan sekelilingnya. Dia melakukan sesuatu hal yang tidak pernah dilakukan oleh seorang kepala pemungut cukai. Dia tidak peduli lagi bahwa dia adalah seorang pembesar. Dia tidak peduli lagi bahwa dia adalah seorang yang punya jabatan. Lalu dikatakan firman Tuhan dengan perkataan, berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon.
Bayangkan seorang kepala pemungut cukai, bayangkan seorang pembesar, bayangkan seorang yang punya jabatan untuk melihat seseorang, untuk melihat orang yang dia rindukan dalam kehidupannya, dikatakan ia memanjat sebatang pohon ara. Ada satu kerinduan hati yang mendalam dalam diri Sakeus. Ada satu kerinduan hati yang begitu bergejolak dalam diri Sakeus, sehingga segala sesuatu yang dia punya, segala sesuatu yang dia miliki, dia sudah tidak pedulikan lagi. Dia tidak peduli lagi, oh saya ini orang yang berjabatan, oh saya ini seorang pembesar, saya ini punya banyak anak buah. Apa kata orang kalau saya akan memanjat sebatang pohon? Cuma yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita, hidup kita sungguh-sungguh memiliki satu kerinduan kepada Tuhan, kita tidak akan pernah lagi mengingat apa yang kita punya. Kita tidak akan melihat lagi bagaimana kita hidup. Kita tidak akan mengingat jabatan kita, wibawa kita, bagaimana dengan orang-orang yang memandang kita. Kalau ada satu kerinduan yang bergejolak di dalam diri seseorang untuk mengenal Yesus lebih dalam lagi, dikatakan firman Tuhan, dia akan membuang segala egonya. Dia akan membuang segala kesombongannya. Dia akan membuang segala yang dia punya untuk sungguh-sungguh bertemu dengan Tuhan secara pribadi dalam kehidupannya. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, jika sampai hari ini hal itu kita belum miliki, jika sampai hari ini kita belum sungguh-sungguh mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, berjuang seperti yang Sakeus katakan, seperti firman Tuhan katakan, seperti yang Sakeus lakukan. Dia berlari, dia berusaha mendahului semua orang, lalu dia membuang segala ego, ketinggian hatinya, dan memanjat sebatang pohon. Ada satu usaha yang luar biasa. Dia tahu bahwa dia lemah. Dia tahu bahwa fisik dia tidak seperti orang lain. Sakeus seorang yang pendek. Jemaat yang terkasih, usaha yang dilakukan oleh Sakeus, tentu Allah sangat tahu. Bahkan Yesus sengaja lewat daripada kota itu karena dia tahu bahwa ada satu pribadi yang sungguh-sungguh merindukan dia. Ada satu pribadi yang sungguh-sungguh perlu keselamatan yang datangnya daripada Tuhan. Dimanapun kita berada saat sekarang ini, Yesus tahu bahwa kita pribadi lepas pribadi butuh yang namanya keselamatan. Jika jemaat Tuhan, pendengar suara pertobatan, sampai hari ini belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ambil satu sikap dalam hidupmu. Ambil satu kesungguhan dalam hidupmu. Karena firman Tuhan berkata bahwa usaha yang kita lakukan untuk mengenal Yesus secara pribadi, menerima Yesus secara pribadi, pasti akan membuahkan hasil. Seperti Sakeus. Mungkin Sakeus ini adalah orang yang dibenci banyak orang. Dia mengambil pajak melebihi dari ketentuan yang diberlakukan. Dia memeras orang-orang. Sehingga kehidupan Sakeus ini dapat diumpamakan kehidupan yang tersisih dari kehidupan masyarakat pada umumnya. Tidak disukai banyak orang. Jemaat yang terkasih, sekalipun dia kaya, sekalipun dia punya jabatan, sekalipun dia memiliki banyak harta, tetapi jiwa Sakeus mengalami kekosongan. Dan Sakeus sadar betul bahwa apa yang terjadi dalam dirinya, apa yang kosong di dalam dirinya harus terisi. Dan ketika dia mendengar Yesus, ketika dia tahu bahwa Yesus akan lewat dari kota di mana dia tinggal, dia ingin mengisi kekosongan itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika sampai hari ini pun dalam kehidupan kita sering sekali merasakan kekosongan. Jika sampai hari ini pun kita sering sekali mengalami satu kegelisahan yang mendalam dalam diri kita, kita perlu Yesus. Engkau perlu Yesus dengan mengenal secara pribadi. Dengan mengenal secara pribadi dengan sungguh-sungguh, maka Yesus akan mengisi kekosongan itu. Pada bagian selanjutnya dikatakan, setelah Yesus melihat usaha yang dilakukan oleh Sakeus, usaha yang sungguh-sungguh pasti menghasilkan sesuatu yang kita rindukan. Yang terjadi pada ayat berikutnya, ayat yang kelima dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Yesus melihat ke atas pohon yang dipanjat oleh Sakeus. Yesus melihat Sakeus ada pada sebatang pohon. Tentu Yesus melihat apa yang terjadi. Tentu Yesus tahu apa yang sedang bergejolak dalam diri Sakeus. Tuhan tahu apa yang bergejolak dalam diri kita saat sekarang ini. Tuhan tahu apa yang saat sekarang ini membuat kita hidup tidak tenang. Tuhan tahu apa yang saat sekarang ini membuat hidup kita gelisah, membuat hidup kita takut. Tuhan sangat tahu persoalan yang sedang kita alami. Namun adakah usaha kita?
untuk menghadirkan Yesus menyelesaikan segala persoalan itu? Adakah satu usaha yang kita lakukan supaya Yesus menolong kita untuk menyelesaikan segala kelemahan-kelemahan hidup kita itu? Dikatakan di sini pada ayat yang kelima, dikatakan bagi kita, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus memandang Sakius. Yesus memandang hati Sakius. Allah tidak pernah melihat kabar dari luar. Yang Yesus pandang adalah hati. Dan Yesus memandang hati yang selama ini mungkin tersisih daripada orang banyak, yang selama ini tidak disukai oleh orang banyak, yang selama ini mungkin menjadi dicibir oleh orang banyak, direndahkan orang banyak, diperbincangkan secara negatif oleh orang banyak. Tetapi Yesus melihat hati Sakius, bahwa Yesus harus hadir dalam kehidupannya. Yesus tahu bahwa Sakius sangat membutuhkan Yesus, sehingga dikatakan, "Sakius, turunlah. Hari ini aku mau menginap di rumahmu. Aku mau menumpang di rumahmu. Aku mau tinggal di rumahmu." Jemaat yang terkasih, hanya dari satu kerinduan hanya ingin melihat, dari satu kerinduan hanya ingin berjumpa, tiba-tiba dikatakan ada satu kasih karunia kemurahan Allah. Yesus mau tinggal di rumah Sakius. Allah memberikan lebih daripada apa yang kita minta, amin. Allah memberikan lebih dari apa yang kita harapkan dalam kehidupan kita. Allah memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Pikiran Sakius hanya bisa ingin melihat, yang dipikirkan Sakius hanya ingin berjumpa. Tetapi pada kenyataannya, kerinduannya dilipat gandakan dengan suatu hasil yang sungguh-sungguh di luar dugaannya. Yesus tinggal di rumah Sakius. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tidakkah demikian dalam kehidupan kita hari demi hari? Ketika kita merindukan sesuatu, ketika kita menginginkan sesuatu, ketika kita membutuhkan sesuatu dengan pikiran kita, Allah jauh lebih tahu, Allah jauh lebih sangat peduli dengan semuanya itu. Sehingga terkadang kita tercengang dengan segala perbuatan Allah. Allah memberikan lebih daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Dan itu yang terjadi pada Sakius. Dan bagian selanjutnya, Sakius tidak hanya berhenti sampai di situ. Tidak hanya berusaha lalu ketika dia sudah bertemu dengan Yesus, tetapi kerinduan hatinya yang bergejolak, yang meluap di dalam hatinya itu menimbulkan satu perubahan yang sungguh-sungguh terjadi pada Sakius. Kita lihat pada ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakius segera turun mematuhi. Dia mematuhi perintah Tuhan. Sakius mengindahkan apa yang Tuhan sampaikan. Saat ini Yesus pun merindukan kita mengindahkan apa yang menjadi kerinduan hati Bapa dalam kehidupan kita. Yesus menyuruh Sakius turun, lalu Sakius turun. Sakius taat, Sakius patuh kepada perintah Tuhan. Jemaat yang terkasih, kalau kita ingin Allah, kalau kita ingin Yesus sungguh-sungguh melihat isi hati kita, melihat apa yang kita rindukan, melihat apa yang kita butuhkan, taatlah kepada Tuhan, setialah kepada Tuhan, turutilah kerinduan hati Bapa dalam kehidupan kita. Yakin dan percaya Yesus pasti akan melakukan apa yang menjadi bagian Yesus. Dikatakan Sakius turunlah. Lalu Sakius turun. Dan pada ayat yang ke-6 dikatakan, lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Bagaimana mungkin Sakius tidak bersukacita? Dari awal dia hanya ingin melihat, dia hanya ingin berjumpa, tetapi tiba-tiba yang dia rindukan itu dilipat gandakan. Yesus justru tinggal di rumahnya. Ada satu sukacita yang melimpah ketika saudara dan saya sungguh-sungguh bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ada satu sukacita yang melimpah ketika saudara dan saya setiap pendengar suara pertobatan menerima Yesus secara pribadi, mengalami satu perubahan yang luar biasa. Dari kehidupannya yang tersisih, dari kehidupannya yang dicibir banyak orang karena sifatnya memeras orang, sifatnya yang tidak baik sebagai kepala pemungut cukai, tiba-tiba dia mendapatkan anugerah kasih karunia Tuhan. Jemaat yang terkasih, respon daripada Sakius pada ayat yang ke-7. Respon dari ayat yang ke-7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang yang berdosa. Orang boleh berkata apa tentang kita?
Orang-orang boleh mencibir kita tentang apa yang mereka mau. Orang-orang boleh berkata tentang sesuatu hal yang mereka suka terhadap hidup saudara dan hidup saya. Tetapi jemaat yang terkasih, Tuhan sangat tahu isi hati kita. Tuhan sangat tahu apa yang menjadi pemikiran, apa yang saat sekarang ini bergejolak dalam hidup kita. Orang lain boleh perkatakan perkataan yang memfitnah, orang lain boleh memperkatakan perkataan bohong, orang lain boleh memperkatakan perkataan yang melemahkan kita. Tetapi Yesus sangat tahu apa yang saat sekarang ini engkau butuhkan. Dikatakan pada ayat yang ke-8, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan. Sakius tidak lagi memperdulikan orang yang mencibir dia, orang yang berkata-kata bahwa dia adalah seorang pendosa. Dia tidak lagi memperdulikan orang banyak yang memperbincangkan dia pada saat sekarang itu. Kenapa Yesus mau tinggal di rumah orang berdosa? Secara otomatis seorang banyak itu, orang-orang yang ada di sekeliling itu memperkatakan perkataan yang menghakimi terhadap Sakius. Dikatakan Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Dan kalau saudara dan kalau kita dikatakan orang-orang di sekeliling kita adalah orang-orang berdosa, tidak perlu kita membalas dengan menyakiti mereka. Tetapi Sakius mengambil satu sikap, respon yang luar biasa. Dikatakan, tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Dikatakan saudara, sikap hidup orang yang bertemu dengan Yesus, sikap hidup orang yang menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupannya, mengalami satu perubahan pola pikir yang luar biasa, mengalami satu perubahan sikap dan karakter yang luar biasa, mengalami satu, dikatakan di sini saudara, bahwa ada satu pertobatan yang luar biasa yang selama ini tidak dimiliki oleh Sakius, yang mungkin selama ini kita tidak miliki dalam kehidupan kita. Ketika secara pribadi kita ketemu dengan Yesus, maka pola pikir kita, sifat kita, karakter kita akan Tuhan rubahkan. Sakius yang tadinya tamak, rakus, dan tidak peduli dengan orang lain, yang tidak mengasihi orang lain, ketika dia bertemu dengan Yesus secara pribadi, ada satu perubahan yang luar biasa yang dialami oleh Sakius. Dia mengalami buah-buah roh di dalam kehidupannya. Ada kasih, ada sukacita, ada kemurahan yang timbul dalam diri Sakius pada waktu itu. Sehingga dikatakan, akan aku kembalikan 4 kali lipat jika ada orang yang pernah kuperas. Jika ada orang yang hartanya pernah kuambil, akan kukembalikan Tuhan. Pada ayat ini, inilah yang terjadi ketika kita sungguh-sungguh bertobat di dalam Tuhan. Ketika kita sungguh-sungguh menerima Yesus secara pribadi dan melakukan perintah Tuhan dalam kehidupan kita, pasti akan sesuatu terjadi perubahan dalam kehidupan kita. Pasti akan terjadi satu perubahan yang sungguh-sungguh Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga pada ayat 9 dikatakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Ketika kehidupan kita mengalami satu perubahan, pola pikir kita mengalami satu perubahan, karakter kita mengalami satu perubahan, hidup kita menjadi hidup yang dipenuhi dengan buah-buah roh. Ada kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kelemah lembutan terjadi dalam diri kita. Firman Tuhan ingat bagi kita semua pada hari ini, dikatakan hari ini keselamatan terjadi dalam kehidupan kita. Hari ini keselamatan terjadi dalam rumah kita. Hari ini terjadi keselamatan bagi orang-orang yang kita kasihi. Satu orang bertobat di dalam Tuhan, seisi rumahnya diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi pertobatan yang sungguh-sungguh, tetapi orang yang sungguh-sungguh bertobat pada Tuhan pasti akan lebih sungguh lagi dalam menjalani perubahan dalam kehidupannya. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan, pada hari ini poin penting yang kita dapat dari nats ini dikatakan bagi kita semua sebagai pesan firman Tuhan. Yesus menjangkau orang yang tersisih. Kehidupan Sakius yang selama ini tersisih karena sifatnya, karena karakternya, karena pola pikirnya yang tidak disukai banyak orang. Ketika Yesus hadir dalam hidupnya, semuanya Tuhan rubahkan. Dan pada bagian ini juga Sakius mengalami begitu banyak hal yang selama ini dia tidak punya. Dia tidak punya sukacita, dia tidak punya kemurahan, dia tidak punya belas kasihan. Tetapi ketika bertemu dengan Yesus, Sakius sungguh-sungguh mengalami semuanya itu. Hidup kita pun pada hari ini Tuhan rindukan akan terjadi perubahan. Kita sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagi setiap kita pendengar suara pertobatan yang sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rindukan satu perubahan yang mendalam dalam diri kita. Rindukan pola pikir kita dirubahkan oleh Tuhan, oleh kuasa Roh Kudus Allah. Rindukan kasih kita,
menjadi pribadi-pribadi yang penuh dengan kasih. Tidak hanya memperdulikan diri sendiri, tetapi kita dapat melihat sekeliling kita, melihat bagaimana Allah merindukan terjadi sesuatu hal dari mulai kehidupan kita. Kita hidup menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah kiranya firman Tuhan hari ini disampaikan bagi kita, dan biarlah kiranya hidup kita semakin dirubahkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Hidup kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat pendengar suara pertobatan dimanapun berada. Shalom. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Bapa. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bagaimana Sakius sungguh mengalami satu perubahan ketika dia bertemu dengan Tuhan. Banyak hal yang dirubahkan dari kehidupannya. Banyak hal yang dia mengalami satu perubahan yang luar biasa ketika bertemu dengan Tuhan. Dan kami pendengar suara pertobatan pada hari ini Bapa, merindukan perubahan itu juga terjadi bagi kami. Sehingga pertobatan kami Tuhan Yesus, perjumpaan kami dengan Tuhan, membuat seisi keluarga kami, membuat sekeliling kami, orang-orang yang kami kasihi, diselamatkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati seluruh pendengar suara pertobatan dimanapun berada. Shalom.